Donor darah untuk beberapa orang ternyata masih dianggap menakutkan. Padahal, menurut data laporan tahunan UTD PMI tahun 2013, Indonesia masih kekurangan 2,4 juta kantong darah dari total kebutuhan 4,9 juta kantong darah. Minimnya pengetahuan akan fakta dan mitos donor darah di kalangan masyarakat menjadi salah satu penegak. Mau? Enggak. 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 Emang kenapa? Saya takut nanti darah saya disalah jual belikan gitu, jadi ilegal. Soalnya takut jarum nggak steril. Katanya bisa bikin gendut. Karena kalau misalnya sekali donor takut kecanduan. Takutnya tuh darah gue habis. Yang kedua itu takutnya darah gue tuh misalkan gue udah kena HIV nih, terus gue menularkan ke orang, berarti sama aja gue menularkan virus-virus yang tidak baik gitu ke manusia. Yang ketiga itu jarumnya itu kegedean. Untuk membuktikan kebenarannya, saya memutuskan untuk mendonorkan langsung darah saya ke PMI Kota Bekasi di Jalan Pramuka nomor 1, Marga Jaya, Kota Bekasi. Sesampai di sana, petugas langsung melayani saya. Setelah mengisi formulir pendaftaran, petugas memeriksa tekanan darah dan kadar hemoglobin saya. Ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi ketika donor darah, diantaranya adalah sehat jasmani dan rohani, usia 17-65 tahun, berat badan minimal 45 kg, interval donor minimal 3 bulan sejak donor sebelumnya, serta tidak sedang dalam keadaan haid, hamil, ataupun menyusui. Karena hasil pemeriksaan saya normal, darah saya siap untuk didonorkan. Di ruang donor, petugas dengan teliti memasangkan alat donor di lengan saya. Setelah itu, saya hanya harus rileks sambil meremas-remas bola yang disediakan agar sirkulasi darah saya lancar. Ketika kantong darah 350 cc telah terisi, petugas lalu melepas selang donor dari lengan saya. Ya, jadi gini, kalau untuk darah yang soal diperjualbelikan itu takutnya seperti itu nggak usah khawatir sebenarnya. Karena gini, kalau kita donor darah, kan itu donor darah kita kan diatur langsung sama PMI, Palang Merah Indonesia. Itu adalah organisasi resmi yang udah diatur sama pemerintah, udah ada peraturannya. Jadi pasti darah kita tuh nggak mungkin salah jalan gitu. Pasti nanti nyampe ke orang yang membutuhkan dan nggak mungkin juga ke tempat yang lain. Kalau untuk masalah jarum nggak steril, kamu juga nggak usah takut, nggak usah khawatir. Karena semua peralatan termasuk jarum terutama yang dipakai oleh PMI untuk prosedur donor darah ini tuh semuanya pasti steril. Jadi itu tuh semua jarum dan barang sekali pakai. Jadi semuanya itu udah disiapin dalam bungkus steril khusus yang sampai pas dia datang untuk saat penggunaannya pasti dijamin masih steril. Pas mau dipakai baru dibuka, setelah itu langsung dibuang. Nggak akan dipakai lagi, langsung dimusnahkan. Jadi bisa yakin bahwa itu pasti aman. Nah, kalau soal tentang takut darahnya habis itu tenang aja. Karena kalau dalam donor darah itu sendiri, makanya kita selalu ditimbang dulu sebelum donor kan, ditanya dulu beratnya berapa. Nah, sejumlah darah yang diambil itu diperhitungkan sesuai dengan berat badan kamu sendiri juga. Biasanya maksimal itu sekitar 10,5 cc per kilogram berat badan. Tapi itu juga ada batasannya, tergantung misalkan berat badan kamunya berapa. Nanti kantong donor darah itu ada beberapa jenis, ada misalkan yang 250 cc aja, ada yang 350, ada juga yang 500, itu tergantung semua berat badan orangnya. Sebenarnya orang kalau donor darah bisa bikin gak gendut, bukan jadi takut gendut malah sebenarnya. Ini tuh nggak ada, itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan bikin jadi gendut kalau donor darah. Kalau malah bikin dia jadi berkurang, beratnya sedikit mungkin, itu bisa malah. Tapi nggak ada hubungannya dengan bikin gendut. Gendut itu dari pola makannya aja sama aktivitasnya, ada olahraga atau enggak, itu aja. Nah, kalau untuk yang soal kecanduan ini, itu sebenarnya balik lagi kita ke orangnya masing-masing juga. Tapi sampai sejauh ini nggak pernah ada penelitian yang membuktikan bahwa karena orang itu jadi donor darah, terus dia jadi gampang lemes kalau misalkan nggak donor sekalinya. Karena kita donor darah itu kan idealnya kita udah dikasih tahu bahwa donor darah itu idealnya adalah minimal 3 bulan sekali. 3 bulan itu adalah waktu minimal yang diperlukan oleh tubuh untuk memproduksi ulang sejumlah darah yang udah kita donorkan. Jadi pasti di saat kita mau donor itu 3 bulan lagi selanjutnya, darah kita tuh udah balik lagi jumlahnya sama lagi kayak yang dulu. Walaupun kita lolos pemeriksaan awal donor darah dan terus darah kita diambil, itu nanti setelah dibawa ke PMI pusat, itu darah kita akan diperiksa lagi di lab
laboratorium, diperiksa dari kandungan kimia darahnya juga, terus untuk dari kuman-kuman tertentu juga. Dan kalau misalkan darah kita nggak lolos itu semua, jadi ya maaf aja, darahnya nggak akan dipakai gitu. Jadi nggak usah khawatir bahwa misalkan nanti kalau kita donor darah atau misalkan kita nerima darah dari orang lain dan kita nggak tahu, takut bahwa darahnya ada bawa penyakit atau apa, itu nggak akan. PMI udah melakukan screening yang banyak sebelumnya, jadi pasti aman. Nah, lihat sendiri kan pemirsa, saya tetap tidak segar bugar meskipun sudah mendonorkan darah. Jangan khawatir karena PMI akan memberikan goodie bag berisi makanan yang akan mengembalikan tenaga pendonor. Nah, mulai sekarang, yuk kenali mitos dan fakta donor darah. Donor darah, siapa takut? Dari Bekasi, Tim Liputan, Kalbis TV.